Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novela, NPM 1903090034. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang fungsi pendidikan dalam mata kuliah Pendidikan Luar Sekolah. Pendidikan adalah proses pewarisan bekal hidup untuk bertahan dan bertumbuh dari suatu ke generasi berikutnya yang dapat meliputi nilai dan pengetahuan, keterampilan, kebiasaan, selain berlangsungnya melalui pembiasaan, pengajaran, dan pelatihan di bawah pimpinan orang lain. Proses pembelajaran juga berlangsung dalam bentuk-bentuk alamiah lainnya, seperti otodidak. Di Indonesia, kata pendidikan itu kerap dihubungkan dengan etimologi yang berasal dari bahasa Latin, yaitu "dudgard", yang bermakna menuntut, mengarahkan, atau memimpin, dan awalan berarti keluar. Dengan begitu, pendidikan berarti kegiatan menuntun keluar. Karena itu, setiap pengalaman yang memiliki efek formatif pada cara orang berpikir, merasa, atau tindakan dapat dianggap sebagai pendidikan. Dalam bahasa Arab, pendidikan mengacu pada pengertian tiga terminologi, yaitu terbiyah, taklim, dan takbid. Istilah tabiah dipandang sebagai proses yang bersifat fisik dan hanya memberikan kasih sayang yang umumnya berlangsung lebih luas pada pendidikan informal. Istilah talim digunakan pada proses penyampaian ilmu pengetahuan yang berisikan kognitif. Istilah taklim memiliki titik kanan pada pembinaan perilaku yang bersifat efektif dan tidak tertutup kemungkinan memiliki kognitif dan risiko. Ketiga istilah takbiyah, talim, takbid memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, terutama mengingat aksentuasi aktivitasnya yang memandang terkait satu dengan yang lainnya. Fungsi nyata manifest pendidikan: mempersiapkan anggota masyarakat untuk mencari nafkah, mengembangkan bakat perseorangan demi kepuasan pribadi dan bagi kepentingan masyarakat, melestarikan kebudayaan, menanamkan keterampilan yang perlu bagi partisipasi dalam demokrasi. Fungsi lain dari lembaga pendidikan adalah mengurangi pengendalian orang tua melalui pendidikan sekolah. Orang tua dapat menimbulkan tugas dan wewenangnya dalam mendidik anak kepada sekolah, menyediakan sarana untuk pembangkangan sekolah, memiliki potensi untuk aman nilai pembangkitan di masyarakat. Hal ini terjamin dengan adanya perbedaan pandangan antara sekolah dan masyarakat tentang sesuatu hal, misalnya pendidikan seks dan sikap terbuka. Mempertahankan sistem kelas sosial. Pendidikan sekolah diharapkan dapat mensosialisasikan kepada para anak didik untuk menerima perbedaan prestasi dan status dan dalam masyarakat. Sekolah juga diharapkan menjadi saluran siswa status sosial yang lebih tinggi atau paling tidak sesuai dengan status orang tuanya. Memperpanjang masa remaja. Pendidikan sekolah dapat pula memperlambat masa remaja sekolah karena siswa masih tergantung secara ekonomi pada orang tuanya. David Poppert berkata, ada 4 macam fungsi pendidikan, yaitu transmisi, pemindahan kebudayaan, memilih dan mengajarkan peran sosial, menjamin integrasi sosial. Sekolah mengajarkan corak kepribadian, sumber inovasi sosial. Pendidikan umumnya dibagi menjadi tahapan seperti prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan kemudian perguruan tinggi, universitas atau magang. Sebuah hak atas pendidikan telah diakui oleh beberapa pemerintah. Pada tingkat global, Pasal 13 Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya mengakui hak setiap orang atas pendidikan. Meski pendidikan adalah wajib di sebagian besar tempat sampai usia tertentu, bentuk pendidikan dengan hadir di sekolah sering tidak dilakukan dan sebagian kecil orang tua memiliki untuk pendidikan homeschooling, e-learning, atau yang serupa untuk anak-anak mereka. Pendidikan di Indonesia adalah seluruh pendidikan yang diselenggarakan baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Secara terstruktur, pendidikan di Indonesia menjadi tanggung jawab beberapa kementerian di Indonesia. Semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama 9 tahun, 6 tahun di sekolah dasar, dan 3 tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi ke dalam 3 jalur utama, yaitu formal, non-formal, dan informal. Pendidikan juga dibagi ke dalam 4 jenjang, yaitu anak usia dini, dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan dan ekonomi. Tingkat pendidikan yang tinggi sangat penting untuk dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, katanya. Analisis empiris
cenderung mendukung prediksi teoritis bahwa negara-negara miskin harus tumbuh lebih cepat dari negara-negara kaya, karena mereka dapat mengadopsi teknologi yang sudah dicoba dan diuji oleh negara-negara kaya. Namun, transfer teknologi memerlukan manajer pengetahuan dan insinyur yang mampu mengoperasikan mesin-mesin baru atau praktek produksi yang dipinjam dari pemimpin dalam rangka untuk menutup kesenjangan melalui peniruan. Oleh karena itu, kemampuan suatu negara untuk belajar dari pemimpin fungsi Human Skat studi terbaru dari faktor-faktor penentuan pertumbuhan ekonomi agraria telah menekankan pentingnya lembaga ekonomi fundamental dan peran keterampilan kognitif. Ekonomi Samuel Bartlett dan Herb Ginzburg berpendapat pada tahun 1176 bahwa ada konflik mendasar dalam pendidikan Amerika antara tujuan egaliter, partisipasi demokrasi, dan ketidaksetaraan tersirat oleh profitabilitas terus dari produksi kapitalis di sisi lain. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam satu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Dilihat dari ketersediaan jalur, terdapat 3 variasi pendidikan, yakni formal, non-formal, dan informal. Meskipun dibedakan berdasarkan jalur itu, sesungguhnya keterkaitan antara satu dan yang lain sangat erat. Ketiganya saling melengkapi kekurangan. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan non-formal paling banyak terdapat pada usia dini serta pendidikan dasar. Terdapat pula Taman Pendidikan Al-Quran (TPA) yang banyak terdapat di setiap masjid dan sekolah minggu yang terdapat di semua gereja. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab. Sekian yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.